Ketika umur berapa? 80 tahun. Berarti antara dia berdoa sampai dikabulkan punya anak berapa tahun? Kalau dia berdoa ketika usia 20 berarti dia menunggu 60 tahun. Kalau dia berdoa usia 30 berarti dia menunggu 50 tahun. Ternyata dia berdoa nggak dikasih anak, hidup bersama Sarah. Sampai Allah mentakdirkan, akhirnya dia berjalan dengan Sarah ke negeri Mesir. Ternyata Raja Mesir jatuh cinta sama Sarah. Dia ambil Sarah, kemudian mau digauli. Ternyata Allah menjaga Sarah, sehingga akhirnya dia tidak bisa mendekat kepada Sarah. Setiap dia ingin menggauli Sarah, tangannya terbelenggu. Maka dia bilang, wahai Sarah, berdoalah kepada Allah agar membuka belenggu, aku tidak akan mengganggumu. Sarah berdoa, langsung dikabulkan. Sarah wanita soleh. Ketika terlepas, dia ingin menggauli lagi Sarah kedua kali, ternyata terbelenggu lebih parah lagi. Dia bilang, wahai Sarah, berdoa kepada Allah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Begitu Sarah berdoa terlepas lagi, dia tidak kuasa karena Sarah terlalu cantik. Maka dia ingin tiga kali, ternyata dikekang lagi. Dia bilang, tobat, saya akan ganggu lagi. Akhirnya sang raja ini kasih hadiah kepada Sarah, pembantu namanya siapa? Hajar. Subhanallah. Akhirnya Hajar tinggal bersama Ibrahim dan Sarah. Berjalanlah kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Ternyata Sarah tidak punya anak. Sarah kasihan sama Ibrahim. Bahasa kita, mas, udah nikahin aja nih pembantu. Semoga kau punya anak. Ternyata dia nikah sama Hajar. Ternyata punya anak. Siapa namanya? Ismail. Kata Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak yang sangat-sangat sabar. Siapa? Ismail. Saya tanya ibu sebagai wanita. Saya tidak tanya laki-laki nggak peduli. Saya tanya bapak-bapak. Saya tanya ibu. Kalau kira-kira Ibrahim alaihissalam nikah sama Sarah, kemudian Sarah punya anak 1, 2, 3, kira-kira Sarah izinkan Ibrahim nikah sama Hajar nggak? Enggak. Tapi Allah kasih musibah dulu, nggak punya anak, nunggu puluhan tahun. Akhirnya Sarah iba sama suaminya karena ingin punya anak, akhirnya suruh nikah sama siapa? Hajar. Dan ternyata punya anak yang sangat-sangat luar biasa, penyabar, Ismail. Bayangkan ketika Ibrahim ingin menyembelih Ismail, Ibrahim mengatakan, "Inni ara fil manami anni adbahu, fanzur madza tara." Wahai Ismail sudah dewasa, mungkin umur belasan, 17, 18, 20. Wahai Ismail, saya mimpi saya menyembelih kamu. Menurut kamu bagaimana? Dia diskusi sama anaknya. Ismail berkata, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahanda, lakukan apa yang kau diperintahkan. Kau dapati aku insyaallah sabar. Maka para ulama bahas, mana yang lebih hebat, Ibrahim atau Ismail? Ibrahim diuji menyembelih anaknya yang sangat dia sayangi. Ada yang mengatakan satu-satunya anak ketika itu Ishak belum lahir. Satu-satunya anaknya. Berarti dia masih usia belasan tahun. Punya anak umur usia belasan tahun, lagi senang-senangnya mau disembelih. Ujian berat, tapi dia harus menjalankan perintah Allah. Sementara Ismail mengatakan, silakan, saya siap disembelih. Kira-kira mana yang lebih hebat? Dua-duanya hebat. Dua-duanya hebat. Kalau seandainya Ibrahim tidak nikah sama Hajar, ini Ismail nggak muncul. Iya nggak? Jadi terkadang doa ditunda karena belum waktunya. Jadi itu pengalaman banyak. Kita berdoa terkadang 3 tahun berikutnya baru dikabulkan. Terkadang 4 tahun ternyata kalau dikabulkan sekarang belum pas, belum sempurna kebahagiaan. Nanti setelah bertahun-tahun Allah kabulkan, baru kita tahu ternyata memang pas waktunya untuk dikabulkan. Kemudian ketika lahir Ismail, perhatikan ini. Sarah marah enggak? Kalau ibu menjadi Sarah marah enggak? Enggak ya? Insyaallah. Sarah marah. Padahal dia wanita sangat soleha. Sangat soleha, tapi kalau udah cemburu ya sudah. Kadang wanita meskipun soleha, buktinya soleha, dia dijaga oleh Allah, dia berdoa langsung dikabulkan ketika ingin diganggu oleh sang raja. Sangat soleha. Di antara bentuk soleha, dia yang suruh suaminya nikah sama pembantunya. Soleha atau tidak? Mana ada ibu seperti itu? Enggak ada. Ini soleha luar biasa. Tetapi ketika ternyata Hajar punya anak, madunya punya sesuatu yang dia tidak miliki, maka timbullah apa? Kecemburuan. Maka dia ingin melukai Hajar karena kecemburuan. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk bawa Hajar ke Mekah. Subhanallah. Nah, dikatakan lelaki, ya, kalau syahwatnya sudah bergejolak, hilang akalnya. Kalau wanita sudah cemburu, akalnya apa? Hilang. Paham ibu? Paham. Alhamdulillah. Akhirnya Ismail karena dicemburui, Ibrahim karena dicemburui, dia bawa Ismail ke Mekah. Tinggal sana sampai sini Hajar. Akhirnya lahirlah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dengan ujian dan penderitaan. Siapa yang tidak sedih harus berpisah dari istrinya? Siapa yang tidak sedih harus berpisah dari anaknya satu-satunya ketika itu?
tapi dia jalankan perintah Allah. Ternyata di balik itu ada keindahan. Lahirlah manusia terbaik di alam semesta, Nabi Muhammad SAW yang merupakan keturunan Ismail alaihissalam. Ini kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata baik bagimu. Kisah terakhir yang saya sampaikan adalah kisah Zainab bintu Jahsyin. Zainab bintu Jahsyin wanita memiliki nasab yang tinggi. Ternyata Rasulullah melamar dia untuk budaknya, namanya Zaid ibn al-Harithah. Zaid bin al-Harithah adalah seorang budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam, kemudian dihadiahkan kepada bibinya yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Khadijah menghadiahkan kepada Nabi, karena ketika itu Nabi sudah tidak punya anak laki-laki. Anak laki-laki sudah meninggal, itu Qasim bin Abdullah, tinggal anak perempuan itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Maka Zaid bin Harithah dihadiahkan oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha untuk Nabi. Maka Nabi merdekakan budak ini sampai anak ini dijadikan anak angkat oleh Nabi, namanya Zaid bin Muhammad. Tradisi yang berlaku di negeri Arab ketika itu boleh mengangkat anak angkat, dan anak angkat tersebut dinisbahkan kepada bapak angkatnya. Jadilah Zaid bin Muhammad. Maka Allah ingin menghilangkan tradisi ini, sehingga tidak boleh lagi Zaid bin Muhammad, harus Zaid ibn Harithah, bapak kandungnya. Maka akhirnya Rasulullah SAW datang kepada Zainab bintu Jahsyin, wahai Zainab, ini putraku, yaitu putra angkatku, saya lamar engkau buat dia. Zainab tidak mau, ini kan budak dulunya, sementara saya wanita merdeka. Dia tidak mau. Sampai akhirnya turun firman Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin dan wanita mukminah jika telah datang keputusan Allah kemudian mereka punya pilihan yang lain. Akhirnya ketika turun ayat tersebut, Zainab mengatakan, kalau ini perintahmu ya Rasulullah, saya nikah. Maka menikahlah Zainab meskipun dia tidak suka sama siapa? Zaid. Maka menikahlah, berumah tanggalah mereka. Berjalan waktu, berjalan, ternyata ada ketidakcocokan. Sampai akhirnya Zaid bilang sama Nabi, ya Rasul, saya ingin menceraikan apa? Zainab. Tidak ada perintah, Zaid sendiri tidak kuasa, dia pikir saya ingin menceraikan Zainab. Akhirnya ketika Zaid menceraikan Zainab, Allah perintahkan Nabi untuk nikah dengan siapa? Zainab. Walamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Kata Allah, ketika Zaid sudah selesai menceraikan Zainab dan sudah habis masa iddahnya, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Jadi nama satu orang sahabat yang namanya disebut oleh Allah langsung dalam Al-Quran cuma Zaid, dalam surat Al-Ahzab. Tatkala Zaid, yaitu Zaid bin Harithah, menceraikan istrinya Zainab bintu Jahsyin, zawajnakaha, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Maka setelah itu ada faedah di antaranya, berubahlah Zaid, bukan lagi Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Al-Harithah. Di antara dalil bahwasanya ini Zaid bukan anaknya Muhammad, Muhammad boleh menikah dengan bekas istrinya. Paham? Seandainya Zaid ini anaknya Muhammad, tidak boleh dia menikah dengan bekas mantunya, enggak boleh. Karena mahram abadi, enggak boleh. Jadi Allah benar-benar ingin menghilangkan tradisi yang tersebar di masyarakat kalau anak angkat benar-benar seperti anak nasab, kemudian dapat warisan dan berlaku kalau istrinya tidak boleh dinikahi. Maka Allah hilangkan tradisi tersebut dengan cara demikian. Apa yang dilakukan oleh Zainab bintu Jahsyin ternyata meskipun dia tidak suka, namun karena Allah ternyata kebaikan bagi dia. Jadilah dia ummul mukminin. Jadilah nikah dengan Nabi SAW dan istri Nabi di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Allah yang langsung nikahkan. Makanya Zainab bintu Jahsyin berbangga di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Zainab bintu Jahsyin berkata, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian wahai istri-istri Nabi yang lain, madu-maduku, kalian dinikahkan oleh wali kalian. Adapun aku, Allah langsung yang nikahkan. Kadang sesuatu yang buruk kita sangka ternyata lebih baik daripada yang kita duga. Ini di antara cerita-cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, kita meyakini hal tersebut, ya, bahwasanya apapun yang menimpa kita, maka pasti lebih baik daripada kalau tidak menimpa kita. Ini suatu hal yang harus kita yakini. Dengan syarat kita harus bersabar. Kenapa ibu-ibu kita tahu bahwa yang terbaik? Karena kita punya keyakinan. Di antaranya, kita yakin bahwa Allah lebih sayang kepada hamba yang beriman daripada kasih sayang ibunya kepada sang hamba tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Rasulullah ucapkan ini sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita, seorang ibu kehilangan anaknya dalam peperangan. Maka dia cari-cari anaknya, dia cari sambil menangis, sambil sedih. Akhirnya dia ketemu anaknya. Ketika ketemu anaknya langsung dia peluk, langsung dia susuin. Ini cinta yang luar biasa, kasih sayang luar biasa yang ada di alam semesta. Kasih seorang ibu kepada anak, apalagi baru saja berpisah lama. Apalagi sang anak masih kecil. Maka ketika sang ibu memeluk sang anak, kemudian dia susuin anak tersebut, sahabat lihat luar biasa, ini ibu sangat sayang kepada anaknya. Inilah kasih sayang yang paling hebat yang ada di alam semesta. Dalam kondisi demikian, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Kenapa bisa demikian? Karena yang membuat kita, yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Benar ibu kita punya jasa. Kita pernah dalam perutnya, kita pernah makan dari gizi dari tubuhnya. Kita pernah numpang dalam perutnya, tapi siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dialah Allah yang telah menciptakan engkau dan menjadikan tubuhmu seimbang dan memilih bentuk untuk engkau. Yang menciptakan kita sang kreator adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia lebih perhatian akan hasil kreatornya daripada sang ibu. Maka kita husnudzon sama Allah. Dan Allah telah berkata dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi, sungguhnya aku menurut persangkaan hambaku. In dzanna khairan, kalau dia berprasangka baik, falahu, maka dia akan dapat kebaikan. Wa in dzanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk, maka bagi dia keburukan. Kita diajar untuk husnudzon. Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang sama kita, dan buktinya terkadang kita ribut sama ibu kita. Terkadang ibu kita tidak maafkan kita, tapi kalau Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun. Kita melakukan berbagai macam maksiat, menangis, Allah ampuni. Ibu kita belum tentu. Ibu kita orang paling sayang sama kita, tapi ada yang lebih sayang daripada ibu kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Ayyub alaihissalam terkena penyakit bertahun-tahun, dia berdoa, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Ayyub ketika dia berdoa, dia berkata, ya Rabbku, aku terkena penderitaan dan engkau adalah arhamur rahimin. Arhamur rahimin artinya, bahasa Indonesia artinya apa? Zat yang paling sayang di antara para penyayang. Bapak saya sayang sama saya, ibu saya sayang sama saya, anak saya sayang sama saya, kakak saya sama saya, teman saya sayang sama saya, tapi mereka semua kalah. Arhamur rahimin siapa? Allah. Yang paling penyayang kepadaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini perlu husnudzon. Nah, kalau kita tahu Allah sayang sama kita, maka tidak mungkin Allah berikan kita yang buruk. Allah pasti pilihkan yang terbaik. Harus kita yakini. Karena terkadang kebaikan kita sangka baik ternyata buruk. Sebagai contoh, Allah kisahkan dalam Al-Quran tentang diskusi antara Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa, Nabi Khadir naik sebuah kapal, perhatikan, naik sebuah kapal dalam surat Al-Kahf. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Mereka naik kapal, ternyata gratis. Orang-orang pemilik kapal bilang, oh, ini Khadir. Mereka kenal Khadir, mereka tidak kenal Musa. Ini Khadir orang baik. Sudah, naik kapal gratisan. Setelah turun dari kapal, ternyata Khadir merusak kapal tersebut. Musa heran. Hai Khadir, kita naik gratis, kenapa kau rusak kapal itu? Kan kita gratis, kenapa rusak kapal itu? Kata Nabi Khadir, alam aqul innaka lan tastati'a ma ya sabar. Saya kan bilang kau tidak sabar. Jangan dulu tanya, nanti saya jelasin. Nabi Khadir, karena dia suka mengingkari kemungkaran, lihat ini kemungkaran, dia tidak sabar. Fantalaka falaqiya gulaman faqatala. Kemudian ada anak lagi main-main, Nabi Khadir kemudian bunuh anak tersebut. Nabi Khadir pun diingkari oleh Musa. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kenapa kau bunuh anak ini? Dia tidak melakukan kesalahan. Jadi dia bunuh orang lain boleh, dia enggak melakukan kesalahan. Setelah itu Nabi Khadir pun cerita, dia jelaskan. Kenapa saya rusakin kapal tersebut? Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Adapun kapal tersebut adalah milik orang-orang miskin yang mereka kerja di laut, yaitu sebagai nelayan. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di balik mereka, di belakang mereka ada raja yang suka merampas kapal-kapal yang bagus. Maka saya rusakin kapal ini sedikit, rusak sedikit, bukan banyak-banyak. Supaya kalau ada raja mau rampas kapal enggak jadi, ini kapal rusak, ngapain saya ambil? Dia akan mengambil kapal yang lain. Ternyata rusaknya sedikit kapal tersebut untuk menyelamatkan apa? Kapal tersebut agar tidak dirampas oleh raja. Adapun anak yang mati, kata Nabi Khadir, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra.
fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahmah. Adapun anak ini yang mati tadi masih kecil, ya. Ini kalau besar sangat disayang oleh kedua orang tuanya dan orang tuanya beriman. Saking sayangnya ini anak bisa menggiring orang tuanya untuk melakukan maksiat bahkan kufur. Aku tidak mau ini anak nanti kalau besar menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran dan dalam kemaksiatan. Maka Allah akan ganti dengan anak yang lain. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan, yang lebih soleh, wa aqraba rahmah, dan lebih sayang kepada keduanya. Allah ganti. Ini tadi kurang soleh, orang tuanya yang sayang. Allah ganti dengan sebaliknya. Ganti anak yang soleh, yang sayang kepada orang tua. Iya tidak? Terkadang menurut kita baik, ternyata ujungnya apa? Buruk. Ini contoh. Maka Ibnu Qayyim mengatakan kalau kau tidak bisa memikirkan apa di balik keburukan tersebut, kebaikan apa, renungkanlah dua kisah ini. Pasti ada kebaikan meskipun tidak sadari. Yang penting sabar. Jadi yang pertama kita harus yakin Allah Maha sayang kepada kita. Namun ini ibu-ibu tidak akan bisa berlaku, kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Orang yang suka maksiat susah dia untuk husnudzon, susah. Dia jarang sholat, jarang baca Quran, kerjanya nonton film Korea. Kemudian ya sudahlah. Seperti gini mau husnudzon susah. Ada sesuatu udah gelisah. Ini pasti wajar. Kenapa? Dia tidak terbiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang senantiasa salat malam, ada waktu baca Quran, salat 5 waktu, berzikir pagi petang, insyaallah mudah bagi dia husnudzon, mudah. Padahal hakikatnya Allah lebih sayang kepada kita. Tapi ingat, hamba tergantung persangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita bisa sabar, kita yakin bahwasanya semua musibah ini siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Maksudnya beriman bahwasanya ini semua dari Allah.